Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rujani Hafifah Lubis, NIM 180301053. Saya berasal dari minat hama dan penyakit tanaman 2018. Di sini saya akan mempraktikumkan pembuatan biokar dengan dua metode. Yang pertama itu metode manual standar Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian atau disingkat BBSLDV Bogor, dan metode BT manual lab Biotan FP USU. Nah, biokar adalah bahan padat kaya karbon yang merupakan hasil konservasi dari limbah organik atau biomasa pertanian melalui pembakaran tidak sempurna atau suplai oksigen terbatas yang disebut pirolisis. Karya itu berpotensi sebagai pembedah tanah. Selain dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, dapat pula sebagai sumber utama bahan konservasi karbon organik di dalam tanah, di mana penambahan biokar ke dalam tanah dapat meningkatkan ketersediaan kation utama dan fosfor, total N dan kapasitas tukar kation, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian. Ini merupakan biomasa dedaunan dan serbuk kayu yang didapatkan di sekitaran rumah. Selanjutnya, timbang biomasa yang telah disediakan yaitu dedaunan dan serbuk kayu seberat 20 kg untuk masing-masing biomasa, di mana 20 kg ini untuk dua metode pembuatan biokar. Nah, satu metode saya menggunakan 10 kg biomasa tiap masing-masing biomasanya. Kemudian selanjutnya jemur masing-masing biomasa seperti ini, biomasa serbuk kayu dan juga biomasa dedaunan di bawah panas sinar matahari agar lebih biomasa kering dan mudah terbakar. Seperti ini dijemur. Kemudian diukur tanah untuk pembuatan lubang dengan lebar 100 cm untuk ketinggian itu 50 cm dan lebar dalamnya itu 30 cm. Selanjutnya ini digali sesuai dengan yang telah diukur tadi. Nah, seperti ini pembuatan lubang pembakarannya. Kemudian letakkan kawat di tengah lubang untuk sirkulasi udara ketika pembakaran. Seperti ini. Kemudian selanjutnya masukkan biomasa dedaunan ke dalam lubang pembakaran. Nah, masukkan seberat 10 kg sesuai dengan satu metode 10 kg. Kemudian setelah semua dedaunan dimasukkan ke dalam lubang, bakar dedaunan seperti ini sampai dedaunan menjadi arang. Tunggu sampai dedaunan menjadi arang sambil menunggu. Selanjutnya aduk-aduk dedaunan yang telah terbakar agar terbakar dengan rata. Kemudian setelah habis terbakar daunnya menjadi arang, siram perlahan-lahan seperti ini sedikit demi sedikit untuk mendinginkan bakaran. Kemudian setelah dingin, masukkan hasil pembakaran biomasa atau biokar ke dalam goni seperti ini, dan kemudian ditimbang berapa hasil biokar yang didapat. Ini merupakan hasil biokar yang didapatkan setelah pembakaran. Nah, kemudian ini biomasa serbuk kayu. Lakukan pembuatan biokar dengan metode yang sama seperti pembakaran dedaunan tadi, seperti ini. Diletakkan kawat untuk sirkulasi udaranya di tengah lubang seperti ini. Nah, kemudian masukkan
biomasa serbuk kayu ke dalam lubang pembakaran. Nah, ini dimasukkan sebanyak 10 kg. Kemudian setelah itu bakar serbuk kayu menggunakan korek api seperti ini. Nah, kemudian setelah serbuk kayu terbakar, aduk serbuk kayu secara perlahan-lahan seperti ini, aduk hingga terbakar merata dan tunggu sampai serbuk kayu menjadi arang. Kemudian setelah biomasa menjadi arang seperti ini, siram perlahan menggunakan air untuk mendinginkan hasil pembakaran biokar. Kemudian setelah biokar dingin, masukkan ke dalam goni seperti ini, lalu timbang berapa hasil biokar yang didapat. Nah, ini merupakan hasil biokar serbuk kayu dengan metode BBSLDP Bogor. Kemudian ini proses penimbangan biokar yang didapat. Nah, kemudian ini hasil perhitungannya, dan ini proses penimbangan 100 gram hasil biokar untuk perhitungan kadar karbon. Ini proses pembakarannya menjadi abu. Nah, ini penimbangan abunya. Nah, ini hasil perhitungannya. Nah, untuk metode ini buat lubang sesuai ukuran kaleng karena menggunakan kaleng. Nah, kemudian masukkan kaleng ke dalam lubang seperti ini dan timbun sejajar dengan permukaan tanah lubang di dalam. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya masukkan air ke dalam kaleng, di mana air dalam kaleng ini pada metode ini itu berfungsi untuk pendingin ketika proses pembakaran biomasa, di mana pada metode sebelumnya tidak menggunakan air di dalam kaleng untuk pendingin, di mana ini untuk mencari perbandingan mana metode yang terbaik. Nah, kemudian letakkan kawat untuk menutupi kaleng agar biomasa tidak jatuh ke dalam air. Nah, kemudian letakkan kawat di tengah-tengah lubang sebagai sirkulasi udara ketika proses pembakaran biomasa untuk pembuatan biokar. Nah, selanjutnya masukkan biomasa dedaunan yang telah ditimbang tadi seberat 10 kg. Nah, kemudian selanjutnya bakar biomasa dedaunan seperti ini menggunakan korek api sampai biomasa menjadi arang. Kemudian aduk biomasa seperti ini agar terbakar secara merata. Kemudian masukkan hasil biokar yang telah dingin ke dalam goni seperti ini dan timbang, bandingkan dengan metode BBSLDV. Nah, ini merupakan hasil biokar dedaunan yang didapat, dan ini penimbangan biokar yang didapat, ini perhitungannya, dan ini penimbangan 100 gram biokar, ini proses pembakaran menjadi abu, dan ini penimbangan hasil abunya, dan ini perhitungannya. Nah, selanjutnya lakukan metode yang sama pada biomasa serbuk kayu ini, yaitu tahapannya itu masukkan air ke dalam kaleng terlebih dahulu sebagai pendingin pada proses pembakaran biomasa, kemudian letakkan kawat sebagai penutup kaleng agar tidak serbuk kayu tidak masuk ke dalam kaleng. Kemudian letakkan kawat di tengah-tengah lubang sebagai sirkulasi udaranya. Kemudian masukkan biomasa serbuk kayu yang telah ditimbang seberat 10 kg ke dalam lubang seperti ini. Nah, kemudian bakar biomasa menggunakan korek api seperti ini. Nah, kemudian setelah biomasa serbuk kayu terbakar seperti ini, aduk biomasa secara merata agar biomasa terbakar secara merata. Tunggu sampai biomasa serbuk kayu terbakar semua hingga menjadi arang.
Nah, setelah bioker jadi dan dingin, masukkan ke dalam goni seperti ini. Lalu timbang dan bandingkan hasilnya dengan metode BBSLDP Bogor. Dan ini hasil bioker serbuk kayu yang didapat. Dan ini proses penimbangan bioker serbuk kayu yang didapat. Dan ini perhitungannya. Ini penimbangan 100 gram bioker yang didapat untuk menghitung kadar C-nya. Dan ini proses pembakaran untuk menjadi abu. Ini penimbangan kadar abunya. Dan ini perhitungan kadar C organiknya.